Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robita Akmal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2006 0511000076. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya pada ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Pertanyaan yang pertama, ada 3 buah program yang dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas O dalam kurung N kuadrat. Program 2 memiliki kompleksitas omega dalam kurung N kuadrat. Dan program 3 memiliki kompleksitas theta dalam kurung N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Nah, di sini program yang paling baik adalah Big Theta, di mana Big Theta itu memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, fungsi N kuadrat itu kan merupakan bilangan polinomial. Nah, Big Theta sendiri akan mudah ditentukan apabila bilangan tersebut merupakan bilangan polinomial. Jadi sebenarnya Big Theta itu sulit ditemukan apabila bilangan tersebut itu bukan merupakan bilangan polinomial. Tidak seperti Big O dan Big Omega, di mana baik itu polinomial maupun tidak itu mudah ditemukan. Big O dan Big Omega sendiri bentuknya seperti ini. Big Omega itu merupakan batas bawah, memiliki batas bawah saja atau biasa disebut dengan lower bound, sedangkan Big O itu memiliki batas atas saja atau biasa disebut dengan upper bound. Nah, Big Theta itu nama lainnya adalah tightly bound, di mana memiliki batas atas dan batas bawah. Kemudian running time-nya diapit keduanya. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Nah, dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, tree dan graph itu terdiri dari sebuah nodes dan edge, di mana nodes itu adalah sebuah objek dan edge adalah yang menghubungkan objek satu dengan objek lainnya. Jadi edge itu penghubung. Nah, perbedaannya, graph tidak memiliki parent and child. Graph juga tidak ada height and level. Nah, tree ini bentuknya hierarki, di mana memiliki parent and child, jadi saling berdekatan atau saling berdekatan. Jadi, ya, yang saya sebut nodes itu A ini adalah sebuah nodes, B ini juga sebuah nodes, C ini juga sebuah nodes. Nah, yang menghubungkan A dan B itu disebut dengan edge. Jadi, garis panah yang menghubungkan A dan B ini adalah edge. Nah, pada tree itu memiliki height and level. Height itu tinggi sebuah tree, ya ini 1, 2, 3. Jadi tingginya itu 3. Nah, kalau level itu ya yang level bawah sendiri ini, level kemudian yang atasnya, kemudian atasnya lagi. Jadi 3 level. Bentuknya itu seperti pohon, ya tree sendiri juga berarti pohon. Ini seperti silsilah keluarga. Jadi A itu merupakan parent, child itu merupakan, yang B ini merupakan child. Jadi A itu merupakan parent dari B, B itu merupakan parent dari C. Begitu juga sebaliknya, C itu merupakan child dari B, B juga merupakan child dari A. Nah, di sini graph. Graph itu bentuknya tidak seperti tree yang hierarki. Graph juga tidak memiliki parent and child. Graph tidak memiliki height dan level. Jadi, antara satu nodes dengan nodes lainnya itu hanya sebatas connected gitu, sebatas berhubungan, hanya sebuah hubungan gitu. Jadi hubungan U dan V itu digambarkan dituliskan dengan U, V. V dengan W dituliskan dengan V, W. Jadi ini sama juga kayak tree, isinya itu nodes, ini edge. Akan tetapi bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, kemudian contoh dari keduanya.
contoh yang tree dalam sebuah hitungan. Nah, seperti ini, di mana bacanya itu dari kiri 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 2 dikurangi dengan 4 sama dengan min 2. Seperti itu. Kemudian contoh dari graf itu seperti pada sebuah jaringan komputer, di mana komputer 1 saling berhubungan dengan server 1. Komputer server 1. Kemudian komputer 1 berhubungan juga dengan komputer server 2. Sama-sama server juga saling berhubungan. Server 2 juga saling berhubungan dengan komputer 2. Akan tetapi komputer 1 dan komputer 2 itu jarang sekali terhubung, bahkan tidak terhubung. Jadi saling terhubung seperti ini. Itu contoh dari graf. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tentukan kompleksitas algoritma di bawah ini dalam notasi Big O mulai dengan menganalisa setiap baris. Nah, perlu diketahui bersama, apabila sebuah variabel sudah dideklarasikan, maka itu adalah O dalam kurung 1 karena konstanta. Seperti contoh, pada algoritma ini, sum sama dengan 0, I sama dengan 0, J sama dengan 0, CR sama dengan 0. Itu kan sudah diketahui semuanya. Variabelnya sudah dideklarasikan. Jadi semua ini, 4 ini, itu O dalam kurung 1. Yang kedua, apabila sebuah variabel belum dideklarasikan, maka itu adalah O dalam kurung N. Seperti pada contoh, yaitu perulangan for. Nah, di sini for I kurang dari N. Ini merupakan O dalam kurung N. Kemudian ada sum sama dengan sum plus I. Ini merupakan O dalam kurung 1 karena pendeklarasian sebuah variabel. Kemudian I plus plus. Ini merupakan O dalam kurung N. Sama seperti for I kurang dari N. Kemudian N4 ini O dalam kurung N. Nah, dari perulangan ini, itu kan terdiri atas 3O dalam kurung N, 1O dalam kurung 1. Nah, mana yang diambil? Yaitu O dalam kurung N. Jadi, bukan O dalam kurung 1 yang diambil, akan tetapi O dalam kurung N. Kemudian, nah, yang ketiga, apabila nested loop dalam kurung perulangan dalam perulangan. Jadi nested loop itu for di dalam for gitu loh. Jadi hasilnya adalah O dalam kurung N kuadrat. Kalau perulangannya hanya 1, itu O dalam kurung N. Kalau perulangan di dalam perulangan, jadinya kan N dikali N. Maka dari itu O dalam kurung N kuadrat. Nah, seperti pada contoh, for I kurang dari N, for J kurang dari N. Nah, dua-duanya ini kan sama dengan O dalam kurung N. Kemudian di sini ada pendeklarasian sebuah variabel, CR sama dengan CR plus J. Ini O dalam kurung 1. Kemudian J plus plus itu O dalam kurung N. N4 O dalam kurung N, I plus plus itu O dalam kurung N. Kemudian N4 yang terakhir itu juga O dalam kurung N. Nah, dari perulangan for di dalam for ini ada 6 O dalam kurung N dan 1 O dalam kurung 1. Nah, seperti yang statement tadi, apabila nested loop perulangan dalam perulangan, maka hasilnya O dalam kurung N kuadrat. Jadi, dari for I kurang dari N hingga N4 yang terakhir ini, itu hasilnya adalah O dalam kurung N kuadrat, karena merupakan nested loop atau perulangan bersarang. Nah, cukup sekian penjelasan presentasi saya mengenai jawaban saya pada
ujian akhir semester mata kuliah matematika diskrit. Sekian dari saya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.